الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان رحمني ورحمكمullah. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan pelajaran Syarah Lum'atul I'tiqad, yang mana pada pelajaran yang terakhir kita masih dalam pembahasan pendahuluan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait kaidah-kaidah mengenai nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita telah membahas mengenai kaidah yang kedua tentang nama-nama Allah. Di bawah kaidah yang kedua ini ada 4 cabang telah kita pelajari. Cabang yang pertama bahwa asma'ullah ta'ala kulluha husna. Bahwasanya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya adalah baik. Bahkan mencapai puncak daripada keindahan. Kemudian yang kedua, asma'ullah ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan. Nama-nama Allah tidaklah terbatas dengan jumlah tertentu. Kemudian yang ketiga, asma'ullah ta'ala la tathbutu bil aql wa innama tathbutu bis syara'. Nama-nama Allah itu tidak bisa ditetapkan dengan akal, ditetapkan dengan logika, hanya saja ditetapkan dengan
syariat yang mulia ini. Al-Quran wal Hadis. Kemudian yang keempat, kullu ismin min asma'illahi ta'ala fa innahu yadullu ala dzatillah wa ala sifat allati tadammanaha wa ala al-athar al-mutarattab alayh in kana muta'addiyan. Bahwa setiap nama dari nama-nama Allah menunjukkan kepada zat Allah. Demikian pula menunjukkan kepada sifat yang terkandung di dalamnya. Juga menunjukkan kepada pengaruh yang terhimpun di atasnya jika nama itu membutuhkan kepada objek. Maka semua nama Allah dari cabang yang keempat ini menunjukkan kepada tiga hal yang telah disebutkan. Kepada zat Allah, kepada sifat yang dikandungnya, kepada asar, kepada pengaruh yang terhimpun di atasnya. Dengan syarat bahwa nama itu adalah nama yang membutuhkan objek. Telah dicontohkan oleh beliau bahwa nama yang tidak membutuhkan objek ini hanya menunjukkan kepada dua hal. Pertama, menunjukkan kepada zat Allah. Yang kedua, menunjukkan kepada sifat yang terkandung di dalamnya. Seperti Al-Azim. Nama Al-Azim, yang Maha Agung. Ini menunjukkan kepada zat Allah yang disifatkan dengan sifat ini. Kemudian yang kedua menunjukkan pula kepada sifat yang terkandung di dalamnya. Nama Al-Azim mengandung sifat Al-Azamah. Al-Azamah. Apa artinya Al-Azamah? Keagungan. Ya, sifat keagungan. Ya. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala zatnya memiliki sifat Al-Azamah, maka dinamakan dengan Al-Azim, yang Maha Agung. Ini kalau nama tersebut tidak mengandung objek atau tidak membutuhkan objek, sehingga tidak ada pengaruh yang terhimpun di atasnya. Kemudian nama yang membutuhkan objek sehingga terhimpun di atasnya sebuah pengaruh, beliau contohkan seperti Ar-Rahman. Seperti Ar-Rahman. Ini menunjukkan kepada tiga hal. Hal yang pertama menunjukkan kepada zat Allah yang dinamakan dengan nama ini. Ya. Yang kedua menunjukkan kepada sifat yang terkandung di dalam nama ini. Apa sifat yang terkandung di dalamnya? Sifat Ar-Rahmah. Ya. Kasih sayang. Kemudian yang ketiga menunjukkan kepada pengaruh yang terhimpun di atasnya. Kalau dinyatakan Allah itu Maha Penyayang, ini membutuhkan kepada objek. Artinya, kalau Allah Maha Penyayang, berarti ada objek yang disayangi. Ya. Sebab nama ini bukan nama yang tidak membutuhkan objek. Ya. Maka objek yang disayangi adalah makhluk Allah. Ya. Adalah makhluk Allah. Sehingga disebutkan bahwa pengaruh yang terhimpun di atasnya adalah yarhamullahu man yasha. Yarhamullahu man yasha.
Allah merahmati siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ini pengaruh yang terhimpun di atasnya. Ya. Allah menyayangi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maka 3 hal ini harus kita imani apabila nama itu adalah nama yang membutuhkan kepada objek. Nah, maka setiap nama Allah Jalla wa'ala tidak lepas dari 2 jenis yang telah disebutkan. Imma nama itu adalah nama yang muta'addi, yang membutuhkan objek, sehingga menunjukkan kepada 3 hal, kepada zat Allah, kepada sifat yang terkandung di dalamnya, kepada pengaruh yang terhimpun di atasnya. Atau ghairul muta'addi, yang tidak membutuhkan objek. Maka ini menunjukkan kepada 2 hal, kepada zat Allah dan kepada sifat yang terkandung di dalamnya. Nah, ini kaidah yang kedua mengandung 4 cabang yang telah kita sebutkan. Sekarang kita berpindah kepada kaidah yang berikutnya. Qala rahimahullah al-qa'idatu tsalitsah. Kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga ini adalah kaidah fi sifatillah ta'ala. Mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang pertama kaidah yang umum terkait dengan nama dan sifat Allah. Yang kedua terkait dengan nama Allah dengan 4 cabangnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan sifat Allah dengan cabang-cabang yang ada di bawahnya. Qala wa tahtaha furu'un aydan. Dan di bawahnya ada beberapa cabang pula. Akan disebutkan oleh beliau rahimahullah bahwa di bawah kaidah yang ketiga ini ada 4 cabang kaidah mengenai sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Qala al-far'ul awwal. Cabang yang pertama. Sifatullah ta'ala kulluha ulia. Sifat-sifat Allah seluruhnya adalah tinggi. Ya, tidak ada sifat yang rendah. Sifatu kamalin. Semuanya adalah sifat kesempurnaan. Wa madhin. Sifat pujian. Laisa fiha naqsan biwajhin minal wujuh. Tidak ada di dalamnya satu kekurangan pada satu sisinya dari semua sisinya. Artinya bahwa semua sisi dari sifat Allah tersebut adalah sifat yang sempurna, sifat yang terpuji dan tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Ini al-far'ul awwal. Cabang yang pertama. Kal hayati wal ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wal hikmati wal rahmati wal uluwi wa ghairi dzalik. Seperti sifat kehidupan, ilmu, kekuasaan, mendengar, melihat, hikmah, kasih sayang, tinggi dan yang selain itu. Dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua sifat yang telah disebutkan oleh beliau rahimahullah masuk di dalam cabang yang pertama. Bahwa semuanya adalah sifat yang tinggi. Apa artinya tinggi di sini? Sifat sempurna dan terpuji. Yang tidak ada satu kekurangan pun pada salah satu sisinya. Dari segala arah, dari segala sisi, dari segala bentuk kita melihatnya,
maka sifat itu adalah sifat sempurna yang terpuji. Tidak ada kekurangan. Ya. Kalau dinyatakan Allah itu memiliki sifat kehidupan, maka kehidupannya adalah kehidupan yang sempurna dan terpuji. Bagaimana kehidupan yang sempurna di antaranya tidak ada kematian? Ya. Di antaranya tidak ada tidur. Ya. Di antaranya tidak ada kantuk. Ya. Makanya Allah itu disebut dengan Al-Hayy. Apa artinya Al-Hayy? Yang maha hidup. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Nah, oleh karena itu Allah tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Ya, membandingkan Allah dengan manusia itu adalah pelecehan. Bagaimana yang disebutkan di dalam pepatah, bahwa apabila pedang itu dibandingkan dengan tongkat, itu sama artinya bahwa kita melecehkan pedang tersebut. Kenapa? Karena pedang itu sesuatu yang sangat tajam. Kalau kita bandingkan dengan tongkat, tongkat itu tumpul dan tidak ada tajam-tajamnya. Kalau kita bandingkan pedang dengan tongkat, berarti pelecehan pada pedangnya. Ya. Maka kalau dikatakan Allah itu maha hidup, adalah dengan kehidupan yang sempurna, tidak ada kematiannya, tidak ada tidurnya, tidak ada kantuknya, ya. Nah, sebagaimana yang disebutkan Al-Hayyul Qayyum, kemudian juga dinyatakan di dalam ayat la sinatun wala naum, ya. Tidak ada kantuk dan tidak ada tidur. Baik. Qala liqaulihi ta'ala. Karena firman Allah tabaraka wa ta'ala, walillahil matsalul a'la. Dan bagi Allah perumpamaan yang paling tinggi. Artinya tidak akan ada yang bisa menyamai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam sifat-sifat kesempurnaannya. Qala, ayat tadi dalam surah An-Nahl ayat yang ke-60. Qala wa li'anna rabba kamilun fawajaba kamalu sifatih. Karena Ar-Rabb, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, kamil, adalah zat yang maha sempurna. Fawajaba kamalu sifatih, maka haruslah sifat-sifatnya juga sempurna. Kalau dinyatakan Allah itu maha sempurna, maka semua sifatnya sempurna. Tidak ada sifat yang mengandung kekurangan. Nah, dan kesempurnaan pada makhluk itu belum tentu kesempurnaan pada Allah Jalla wa'ala. Sehingga tatkala kita menyatakan bahwa semua sifat Allah itu sempurna, jangan kita ukur dengan kesempurnaan makhluk. Ya. Pertama, karena kesempurnaan makhluk itu pasti ada kekurangannya. Ya, pasti ada kekurangannya. Yang kedua, apa yang sempurna pada makhluk belum tentu kesempurnaan pada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagai contoh, seperti yang tadi telah kita sebutkan, sifat al-hayat, ya, sifat kehidupan yang sempurna, yang tidak mengenal kematian, tidak tidur, tidak ngantuk. Ya. Apabila ini kita lihat pada manusia, jika kita mendapatkan seorang manusia, matanya melek terus, nggak bisa tidur, nggak bisa ngantuk.
Apakah ini sempurna? Apa jawabannya? Tidak. Betapa banyak orang yang limbung, ya, orang yang gelagapan, orang yang kebingungan karena dia tidak bisa tidur. Sehingga terpaksa harus menelan pil, memaksa diri untuk bisa tidur. Karena tidur pada manusia adalah kesempurnaan. Ya enggak? Tapi bagi zat Allah tabaraka wa ta'ala, yang namanya tidur itu adalah kekurangan. Sehingga apa yang sempurna pada makhluk, belum tentu itu merupakan kesempurnaan pada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah. Qala wa idza kanat as-sifatu naqsan la kamala fiha fa hiya mumtani'atun fi haqqihi kal maut wal jahl wal 'ajzi was samani wal 'ama wa nahwi dhalik li'annahu subhanahu عاقب الواصفين له بالنقص ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص ولأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصا لمنافاة النقص للربوبية. Dan apabila sifat itu wa idza kanat as-sifatu naqsan, dan apabila sifat itu adalah kekurangan, la kamala fiha, yang tidak ada kesempurnaan di dalamnya, fa hiya mumtani'atun fi haqqih, maka sifat itu tidak mungkin ada pada zat Allah. Kal mauti, seperti kematian, wal jahli, kebodohan, wal ajzi, kelemahan, was-samani, dan ketulian, wal ama, dan kebutaan, wa nahwi dzalik, dan yang semacam itu. Kenapa? Karena semua sifat yang disebutkan ini adalah kekurangan dan bukan kesempurnaan. Li'annahu subhanahu aqabal wasifina lahu bin naqs. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengancam siksa kepada orang-orang yang mensifatkan Allah dengan kekurangan. Allah mengancam dengan siksa terhadap orang-orang yang mensifatkan Allah dengan kekurangan. Wa nazzaha nafsahu amma yasifunahu bih minan naqais. Dan Allah mensucikan dirinya dari segala apa yang mereka sifatkan dengannya berupa kekurangan-kekurangan itu. Artinya bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mensucikan dirinya dari segala bentuk kekurangan yang mereka sifatkan. Wa li'anna ar-rabba la yumkinu ay yakuna naqisan. Karena yang namanya Ar-Rabb, zat yang maha pencipta, maha penguasa, maha memiliki, la yumkinu ay yakuna naqisan, tidak mungkin bahwa zat itu adalah zat yang punya kekurangan. Limunafatin naqsilir rububiyah, karena kekurangan itu berlawanan dengan sifat rububiyah. Ya. Kalau dinyatakan pencipta, penguasa alam, pemelihara alam, pengatur alam, tidak mungkin ada kekurangannya. Karena kalau ada kekurangannya, dia tidak pantas menjadi Ar-Rabb, yang maha penguasa, yang maha pencipta, yang maha pengatur, yang maha pemilik, dan lain sebagainya dari makna-makna rububiyah. Nah, jadi beliau menyebutkan di sini beberapa alasan kenapa Allah itu tidak mungkin memiliki kekurangan. Beliau menyebutkan ada 3 alasan di sini. Pertama, Allah mengancam siksa kepada orang-orang yang mensifatkan Allah dengan kekurangan. Alasan yang kedua, karena Allah mensucikan dirinya dari kekurangan-kekurangan yang mereka sifatkan.
Yang ketiga, karena kekurangan itu berlawanan dengan makna ar-rububiyah. Oleh karena itu, tidak ada kekurangan pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, qala wa idza kanat as-sifatu kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin lam takun sabitatan lillahi ta'ala. Apabila sifat itu adalah kesempurnaan dari satu sisi. Perhatikan ini. Ya. Kalau kita melihatnya dari hanya satu sisi saja, itu adalah kesempurnaan. Wa naqsan min wajhin. Tetapi juga merupakan kekurangan kalau kita melihat dari sisi yang lainnya. Lan takun sabitatan lillah. Maka sifat itu bukan sifat yang ditetapkan bagi Allah. Wala mumtani'atan alaih. Juga tidak bisa kita katakan tidak mungkin ada pada Allah. Ala sabilil itlaq, secara mutlak. Ya. Ini kalau sifat itu mengandung kesempurnaan dari satu sisi, kekurangan dari sisi yang lainnya. Maka tidak boleh kita tetapkan bagi Allah ya, secara mutlak. Tidak boleh kita tolak dari Allah secara mutlak. Lantas bagaimana? Bal la budda min at-tafsil. Maka haruslah ada perinciannya. Ya. Fatathbutu lillahi fil hal allati takunu kamalan wa tamtani'u alayhi fil hal allati takunu naqsan. Ya. Maka sifat itu ditetapkan bagi Allah dalam kondisi yang mana sifat itu menjadi kesempurnaan. Dan tidak mungkin ada pada Allah dalam kondisi yang mana sifat itu menjadi kekurangan. Sekarang beliau contohkan seperti apa? Kal makri wal kaidi wal khida'. Ya. Contohnya seperti sifat makar, sifat tipu daya, dan sifat tipu muslihat. Wa nahwiha, dan yang semacam itu. Fahadhihi sifat takunu kamalan idza kanat fi muqabalati mithliha. Semua sifat ini, kata beliau, adalah kesempurnaan. Kapan? Idza kanat fi muqabalati mithliha. Kalau di dalam menghadapi sifat yang semisalnya. Ya. Jadi kalau dinyatakan membalas makar, ini kesempurnaan. Tapi berbuat makar, kesempurnaan atau kekurangan? Kekurangan. Karena berbuat makar itu mengandung makna yang negatif. Berbuat jahat. Ya. Tapi kalau membalas makar, ini kesempurnaan. Karena menunjukkan akan kekuatan. Ya. Menunjukkan akan hilangnya kelemahan. Menunjukkan akan kemampuan, kekuasaan. Itu. Kalau makar ini dengan makna membalas makar. Ini yang dimaksud fi muqabalati misliha. Di dalam menghadapi yang semisalnya. Artinya membalas yang semisalnya. Li'annaha tadullu ala anna fa'ilaha laysa bi'ajiz. Karena apabila sifat-sifat ini berada di dalam menghadapi yang semisalnya, menunjukkan anna fa'ilaha laysa bi'ajiz, bahwa pelakunya bukanlah sesuatu yang lemah. Menunjukkan bahwa dia adalah sesuatu yang kuat, sesuatu yang punya kekuasaan, sesuatu yang punya kemampuan sehingga dia bisa membalas makar dengan makar. Itu. Ya. An muqabalati aduwihi bimithli fi'lihi. Ya. Menunjukkan bahwa pelakunya bukanlah sesuatu yang lemah untuk menghadapi musuhnya dengan yang semisal perbuatannya. Nah, wa takunu naqsan fi ghairi hadhil hal, dan akan menjadi kekurangan apabila sifat-sifat itu berada dalam kondisi yang selain ini. Ya.
fatasbutu lillahi fil halil ula duna tsaniyah. Maka sifat-sifat ini ditetapkan bagi Allah dalam kondisi yang pertama dan tidak pada kondisi yang kedua. Artinya kalau di dalam membalas makar, di dalam membalas tipu daya, di dalam membalas tipu muslihat, maka ini ditetapkan bagi Allah, kesempurnaan bagi Allah tabaraka wa ta'ala, yang menunjukkan bahwa Allah itu tidak lemah untuk menghadapi musuhnya dengan seperti apa yang mereka perbuat. Ya. Makanya di selain sifat ini adalah kekurangan karena mengandung nilai kejahatan. Ya. Di selain kondisi yang disebutkan pertama. Baik. Adapun pada kondisi yang pertama adalah kesempurnaan. Qala Allah Ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Al-Anfal ayat yang ke-30. Mereka berbuat makar dan Allah berbuat makar. Artinya Allah berbuat makar di sini apa? Membalas makar mereka, menghadapi mereka dengan makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah itu sebaik-baik yang membuat makar, yang membalas makar. Al-Anfal ayat yang ke-30. Qala innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka membuat tipu daya. Wa akidu kaidan, dan aku membalas tipu daya mereka, kata Allah. At-Tariq ayat yang ke-15 dan ke-16. Kemudian firman Allah tabaraka wa ta'ala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ingin membuat tipu muslihat kepada Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah yang membalas tipu muslihat mereka. Ya. Nah, mereka bermain-main dengan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, yang menurut mereka ingin berbuat tipu muslihat kepada Allah. Padahal Allah yang telah berbuat tipu muslihat kepada mereka. Ya, mengombang-ambingkan mereka di dalam kesesatan. An-Nisa ayat 142. Ila ghairi dzalik, dan yang selain itu. Nah, fa idza qila hal yusafullahu bil makri matala. Apabila ditanyakan, perhatikan ini. Apabila ditanyakan, hal yusafullahu bil makr masalan. Sebagai contoh, apakah Allah itu disifatkan dengan sifat makar? Ya. Sifat makar, membuat makar. Fala taqul na'am, jangan engkau menjawabnya ya. Wala taqul la, jangan pula engkau menjawabnya tidak. Walakin qul huwa makirun biman yastahiqqu dzalik. Akan tetapi jawablah bahwa Allah itu membuat makar kepada orang yang berhak mendapatkan makar. Wallahu a'lam. Artinya apa di sini? Ya. Kalau kita menjawab iya, ingat bahwa sifat makar ini ada sisi kekurangannya. Kalau kita katakan ya, seolah-olah kita menetapkan sifat ini secara mutlak, baik yang sempurna ataupun yang kurang. Ya, padahal sifat Allah itu semuanya sempurna, tidak ada yang mengandung kekurangan, sehingga kita salah. Ya. Untuk berbuat makar Allah itu tidak demikian. Tapi kalau membalas makar, nah, membalas makar bagi orang-orang yang berbuat makar kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik. Jika engkau mengatakan tidak, juga salah. Karena kalau engkau katakan tidak, berarti engkau menolak sisi kesempurnaannya. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala mampu membalas makar dengan makar yang menunjukkan kekuatannya, keperkasaannya. Makanya diajarkan oleh beliau, tapi jawablah, Allah itu berbuat makar kepada orang yang berhak mendapatkan makar. Yaitu kepada orang yang berbuat makar kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya dinyatakan dalam ayat tadi, wa yamkuruna
wa yamkurullah. Mereka dahulu yang berbuat makar, kemudian Allah membalas makar mereka. Nah, jadi masalah kesempurnaan Allah tabaraka wa taala dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala dibahas oleh beliau di dalam beberapa titik pembahasan. Ya, kita simpulkan pertama bahwa semua sifat Allah itu sempurna dalam seluruh sisinya dan tidak ada kekurangan. Ya. Sehingga kalau kita menemui apa saja daripada sifat Allah, maka kita langsung memahami sifat ini adalah sifat yang sempurna, tidak ada kekurangannya pada satu sisinya sekalipun. Ya. Kemudian yang kedua, simpulan yang kita ambil bahwa semua sifat yang merupakan kekurangan dan tidak ada kesempurnaannya, maka tidak mungkin ada pada zat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi apabila kita menemukan satu sifat, dari segala sisinya kita lihat, kita pandang, kita perhatikan, semua sisi daripada sifat ini adalah kekurangan. Maka tidak mungkin ada pada zat Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti apa? Al-jahl. Ya. Dari manapun kita melihatnya, dari jauh, dari dekat, dari atas, dari bawah, dari samping kanan, dari samping kiri, ya. Dengan lurus, dengan telentang, dengan tengkurat, tetap yang namanya sifat kebodohan ini mesti jelek. Kekurangan. Tidak ada kebaikan. Ya. Maka itu tidak mungkin ada pada zat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini kesimpulan yang kedua. Ya. Kemudian ditambahkan alasan beliau dengan 3 perkara. Kenapa sifat kekurangan itu tidak ada pada zat Allah? Disebutkan alasannya pertama, karena Allah menyiksa orang-orang yang mensifatkan Allah dengan kekurangan. Yang kedua, karena Allah membersihkan dirinya daripada kekurangan yang disifatkan oleh mereka. Yang ketiga, karena kekurangan itu bertentangan dengan rububiyah. Ya. Ini alasan kenapa Allah tidak memiliki sifat kekurangan yang tidak mengandung kesempurnaan. Kesimpulan yang ketiga dalam pembahasan ini, ya, bahwa apabila kita menemukan sifat kesempurnaan pada satu sisi, ya, namun dia bisa menjadi kekurangan pada sisi yang lainnya, maka tidak boleh kita menetapkannya secara mutlak atau menolaknya secara mutlak. Berarti kita harus memperincinya. Menetapkan kesempurnaannya bagi Allah dan menolak kekurangannya dari Allah. Ya. Dicontohkan seperti sifat al-makr, wal-kaid, wal-khidah, makar, tipu daya, dan tipu muslihat. Seperti yang telah kita bahas tadi. Kemudian sedikit kita tambahkan, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa yang namanya kesempurnaan itu tidak bisa kita lihat dengan kesempurnaan makhluk, sehingga kemudian kita tetapkan pada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Mentang-mentang pada makhluk itu adalah kesempurnaan, dengan serta-merta kita tetapkan bagi Allah ini tidak bisa. Ya, ini yang kita tambahkan. Kenapa? Karena 2 alasan. Alasan yang pertama, karena kesempurnaan makhluk itu pasti ada kekurangannya. Ya. Sementara Allah kesempurnaannya tidak ada kekurangannya. Yang kedua, karena yang namanya kesempurnaan pada makhluk belum tentu kesempurnaan pada Allah. Ya. Oleh karena itu, kita tegaskan di sini, masalah ini sempurna bagi Allah atau ini tidak sempurna bagi Allah, kita kembalikan kepada nas Al-Quran dan Al-Hadis As-Sahih. Bukan dengan akal. Maka kita kembali kepada kaidah yang pertama mengenai nama dan sifat Allah. Ya, bahwa nama dan sifat Allah adalah perkara tauqifiyah. Hanya bergantung kepada nas Al-Quran dan Al-Hadis. Baik. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita ambil pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, siapa yang seharusnya membaca doa kafaratul majlis ketika satu majlis telah selesai? Apakah semua yang hadir dalam majlis tersebut
ataukah cukup yang memberi materi saja? Ya masing-masing membaca bagi dirinya sendiri ketika dia keluar dari sebuah majelis. Nah, tidak ada tuntunannya bahwa ini dilakukan oleh yang memimpin majelis, apalagi harus diikuti oleh yang berada di majelis itu secara berjamaah. Masing-masing membacanya pada dirinya masing-masing. Nah, barakallahu fiikum. Tafadhalu hafizakumullah.